Om Swastiastu, baik selamat pagi. Di sini kami dari SGD A2 akan menjelaskan untuk student project kami berjudul Akalasia. Next. Baik, berikut merupakan anggota dari SGD A2. Next. Om Swastiastu, baik perkenalkan saya Igustiayu Mahahir Nandini Prawista dengan 3 digit NIM terakhir 107. Baik, akalasia merupakan kelainan motilitas dari esofagus akibat gagalnya relaksasi dari lower esophageal sphincter sehingga makanan yang ditelan oleh penderitanya hanya mampu masuk sedikit ke dalam lambung. Gejala paling umum yang dialami oleh pasien akalasia adalah disfagia yang mampu disertai dengan regurgitasi, nyeri dada, bahkan penurunan berat badan. Etiologi pasti dari akalasia itu masih belum diketahui, dan untuk penanganannya sendiri hanya mampu mereduksi gejala dan dapat dilakukan seperti pelebaran pneumatik, myotomi Heller, ataupun myotomi endoskopi per oral. Kasus akalasia tergolong cukup jarang ditemui, hanya mencapai 0,5 sampai 1,6% dari seluruh populasi di Eropa, Asia, dan Amerika. Nah, sekitar 5 sampai 10%-nya itu terjadi pada anak-anak, khususnya anak laki-laki. Dengan melihat rendahnya jumlah kasus akalasia, melatar belakangi kami dalam menyusun student project ini agar mampu mengetahui lebih dalam mengenai setiap penata laksanaan penderita akalasia beserta manifestasi klinis hingga komplikasinya. Next slide. Selanjutnya ini merupakan rumusan masalah dari student project kami sesuai dengan pada slide. Next slide. Baik, berikut ini adalah tujuan penulisan sesuai dengan pada slide. Next. Baik, berikut adalah manfaat penulisan yang sesuai dengan pada layar slide. Next. Baik, perkenalkan nama saya Kade Intan Puspita Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 212. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari anatomi esofagus serta histologi esofagus. Baik, di sini yang pertama yaitu anatomi esofagus. Jadi esofagus ini merupakan organ yang berbentuk tabung dengan panjang sekitar 25 cm yang menghubungkan dari faring ke gaster. Di mana esofagus ini dibagi menjadi 3 segmen secara anatomi, yaitu cervical, thoracal, serta abdomen. Di mana secara cervical esofagus ini terletak di bagian posterior dari trakea, sedangkan secara thoracal esofagus ini memanjang dari supraternal north menuju hiatus diafragma. Adapun pada segmen abdomen, esofagus ini memiliki panjang 1 sampai 2,5 cm yang berada di hiatus diafragma pada tingkat T10 hingga ke gaster pada tingkat T11. Baik, yang kedua ada histologi esofagus. Secara histologi, esofagus ini dilapisi oleh sel epitel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk dengan sel-sel punca yang tersebar di seluruh lapisan basal. Nah, pada rongga torakal, esofagus ini dikelilingi oleh jaringan ikat yang disebut dengan jaringan adventitia. Di rongga abdomen, esofagus ini dilapisi oleh mesotelium atau epitel selapis gepeng yang berbentuk serosa yang pada dinding terluar dari segmen esofagus. Sedangkan pada bagian dalam, lumen esofagus dilapisi oleh epitelium stratificatum, squamosum non-cornicatum atau epitel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk yang basah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Hana Syajida dengan 3 digit NIM terakhir 024. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait fisiologi dari esofagus dan juga definisi dari akalasia. Next. Yang pertama merupakan fisiologi esofagus. Next. Jadi fungsi esofagus yang pertama yakni memblokir makanan agar tidak reflux dan mencegah udara mencapai saluran pernapasan. Yang kedua yakni sebagai gerakan peristaltik yang mana itu membantu menghaluskan dan juga mendorong makanan menuju gaster. Yang ketiga sebagai penghalang atau anti-reflux agar melindungi esofagus dari suasana asam dari lambung. Next.
Selanjutnya, definisi dari akalasia. Next. Baik, jadi akalasia merupakan gangguan motilitas yang ditandai dengan sfinkter bagian bawah dari esofagus yang tidak cukup untuk melakukan relaksasi dan hilangnya gerakan peristaltik dari esofagus. Nah, pasien dengan akalasia itu biasanya mengeluhkan kesulitan menelan atau disfagia baik terhadap makanan padat maupun cair. Kemudian regurgitasi, heartburn atau nyeri dada, dan tak jarang pasien dengan akalasia itu mengeluhkan penurunan berat badan. Sekian, next. Perkenalkan, nama saya Niketut Chandrawati dengan 3 digit NIM terakhir 006. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi akalasia. Akalasia merupakan gangguan motorik esofagus primer yang tidak diketahui penyebabnya akibat dari degradasi dari plexus myenteric yang memberikan hasil pada gangguan relaksasi dari esophagogastric junction atau EGC. Risiko akalasia terjadi dalam perbandingan yang sama pada pria dan wanita. Secara global, akalasia sudah dipandang sebagai penyakit yang langka, dengan insiden yang dilaporkan bervariasi mulai dari 0,3 hingga 1,63% per 100.000 orang per tahun. Ada banyak studi yang menunjukkan bahwa autoimun diduga menjadi dalang dari penyakit ini. Perkenalkan, saya Sevi Cantika Muhammad Hawa dengan 3 digit NIM terakhir 242. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi dari akalasia. Next. Akalasia merupakan penyakit dengan frekuensi yang jarang terjadi, di mana angka kejadian akalasia pada orang dewasa itu 0,3 sampai dengan 1,63 per 100.000 orang setiap tahunnya, dan untuk anak-anak 0,18 per 100.000 di bawah usia 16 tahun. Akalasia tidak memandang gender, ras maupun usia, di mana dapat terjadi pada frekuensi yang sama dengan pria dan juga wanita pada orang berkulit putih maupun orang berkulit hitam. Tetapi pada usia 50 tahun dan juga di atas 80 tahun, persentasenya itu meningkat. Di sini, prevalensi dari angka kejadian akalasia diprediksi akan tetap konstan dikarenakan akalasia merupakan gangguan esofagus kronik dengan tingkat kematian yang rendah. Dan juga perlu diketahui bahwa penyebab akalasia yaitu dicurigai adanya kemungkinan bahwa akalasia memiliki komponen autoimun, seperti pada pasien diabetes mellitus tipe 1, kemudian hipotiroidisme, Sjogren syndrome, dan juga uveitis. Baik, perkenalkan, nama saya Gusti Bawusuri Barika Kurniawan dengan NIM 157. Next slide. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi akalasia. Next slide. Baik, di sini fungsi utama kerongkongan adalah mengantarkan makanan yang tertelan dari faring ke perut dengan gerakan peristaltik. Di bagian bawah dan atas esofagus, sfinkter penting untuk lambung atau keadaan penyepitan, kecuali selama konsumsi makanan. Pada keadaan normal, kerongkongan menunjukkan dua jenis peristaltik, yaitu peristaltik primer dan sekunder. Ketika gerakan peristaltik selama proses menelan melewati kerongkongan, proses relaksasi reseptif akan mengendurkan sfinkter esofagus bagian bawah sebelum gerakan peristaltik dan memungkinkan makanan masuk ke perut. Dan ketika sfinkter tidak rileks, maka kondisi ini yang disebut akalasia ini akan terjadi. Next slide. Di sini akalasia ini disebabkan oleh degenerasi plexus myentericus yang mengakibatkan kurangnya neuron penghambat yang dibutuhkan untuk koordinasi relaksasi les dan kontraksi peristaltik esofagus. Kondisi neurodegeneratif ini diyakini berasal dari inflamasi dengan kemungkinan keterlibatan infeksi virus. Pada akalasia sekunder, penyebab besar kasus dikaitkan dengan penyakit Chagas yang disebabkan oleh Trypanosoma cruzi yang endemik di Amerika Selatan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Next. Perkenalkan, nama saya Nikade Intan Cahyadinita dengan NIM akhir 194. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi akalasia. Terdapat 3 bentuk akalasia. Yang pertama, akalasia tipe 1 atau tipe klasik yang merupakan kerongkongan jarang berkontraksi. Tipe 2 yaitu kerongkongan menjadi terjepit karena penumpukan tekanan, di mana tipe ini sering terjadi dan gejalanya lebih parah daripada tipe 1. Selanjutnya, akalasia tipe 3 atau akalasia spastik. Akalasia ini terjadi karena terdapat kontraksi abnormal di bawah esofagus, tempatnya pertemuan dengan lambung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputlan Tantri Dewi dengan 3 digit terakhir 023. Next.
Gejala yang sering muncul pada pasien akalasia yakni adanya disfagia, regurgitasi, penurunan berat badan, heartburn, batuk pada malam hari, dan juga permasalahan pada aspirasi. Nah, pasien biasanya memiliki riwayat dengan intermittent disfagia atau kesulitan dalam menelan yang terus-menerus, dan pada pasien juga terdapat adanya regurgitasi makanan dari esofagus yang terdilatasi, terutama saat malam hari. Adanya juga pneumonia pada pasien, aspirasi pasien sebagai komplikasi. Pada pasien biasanya mengalami rasa sakit pada dada yang spontan akibat kejang dari esofagus yang sering menjadi misdiagnosed sebagai penyakit dari jantung. Selain itu, heartburn yang muncul pada 27 hingga 42% dari pasien akalasia sering misdiagnosed sebagai gastroesophageal reflux disease atau GERD, dan juga pada pasien obesitas dengan IMT di atas 30 memiliki kejadian mual dan muntah dengan angka yang lebih tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa 35% hingga 91% pasien mengalami penurunan berat badan dengan angka turunnya berat badan itu bervariasi dari 20 hingga kurang lebih 16 lbs. Perkenalkan, nama saya Mantis Santika Slamet dengan 3 digit terakhir 004. Next. Baik, saya akan membahas terkait dengan diagnosis akalasia. Next. Tes diagnostik berupa endoskopi, barium esophageum, dan esophageal manometri merupakan 3 tes yang dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis akalasia. Ini merupakan gambar daripada endoskopi esofagus dan juga barium esophageum. Pada gambar A, terlihat dari hasil endoskopi, air liur daripada pasien tertahan pada persimpangan gastroesophageal, sedangkan pada gambaran B itu menunjukkan adanya satu persimpangan daripada gastroesophageal pasien yang mengalami kontraksi ataupun berkerut, dan pada gambaran C, pada pasien yang sudah menelan daripada barium, di mana ditemukan suatu hasil adanya pelebaran daripada esofagus dan juga ditemukan gambaran berupa paru burung. Baik, ini merupakan salah satu hasil esophageal manometri beresolusi tinggi pada pasien akalasia. Next. Perkenalkan, nama saya Putu dan Amra Putri Widarani dengan NIM 21025111065. Next slide. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai komplikasi dari akalasia. Next slide. Komplikasi akalasia. Jadi sekitar 20-25% pasien akalasia mengalami nyeri pada dada yang dipicu ketika sedang makan. Nyeri tersebut terasa di daerah retrosternal. Gejala ini biasanya lebih sering dijumpai pada pasien fase awal atau yang biasa disebut dengan vigorous akalasia. Seiring dengan perkembangan penyakit, pasien lebih sering mengalami aspirasi yang akan menyebabkan beberapa pasien datang dengan keluhan pneumonia ataupun pneumonitis. Selain itu, beberapa kondisi juga dikaitkan dengan aspirasi berlebihan seperti bronkioktasis, abses pada paru, dan juga hemoptisis yang termasuk penyakit paru-paru berat. Status gizi pada pasien akalasia lama-kelamaan juga akan menunjukkan penurunan seiring dengan perkembangan penyakit. Next. Perkenalkan, nama saya Imade Dwi Yudayana Gunawisesa dengan 3 digit NIM terakhir 046. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapi farmakologi dari akalasia. Terapi farmakologi dari akalasia dapat digolongkan menjadi 3 penggunaan obat. Yang pertama yaitu Nirates. Itu obat yang dapat mengurangi tekanan pada otot-otot esofagus sehingga memudahkan makanan dan minuman untuk melewati esofagus. Dan Nirates juga dapat mengurangi gejala akalasia seperti kesulitan menelan dan juga nyeri dada. Yang kedua yaitu ada obat penghambat kalsium seperti nifedipin, dapat membantu mengurangi tekanan pada otot-otot esofagus dengan melebarkan pembuluh darah di esofagus. Namun nifedipin ini tidak memiliki efek sekuat Nirates. Yang ketiga yaitu adalah Botox, dapat mengurangi tekanan pada otot-otot esofagus dengan menghambat pelepasan asetilkolin yang merupakan zat yang merangsang kontraksi otot-otot esofagus. Perkenalkan, nama saya Made Ayu Marcelendriwinata dengan 3 digit NIM AIR 179. Di sini saya akan menjelaskan terkait terapi definitif dari achalasia. Untuk tujuan terapi achalasia berfokus pada pengurangan gejala dan pengosongan esofagus yang lebih baik. Endoscopic pneumatic dilatation atau PD dan laparoscopic hilar myotomy sering dikombinasikan dengan prosedur anti-reflux menjadi 2 terapi lini pertama. Sementara peroral endoscopic myotomy atau POEM muncul sebagai terapi endoskopi yang efektif untuk achalasia selama dekade terakhir. Perawatan farmakologis oral dan endoskopi dicadangkan sebagai pilihan lini kedua. Mungkin sekian dari saya, bisa di next. Baik, perkenalkan, saya Putu Adisanti Dewi dengan 3 digit terakhir 225. Baik, saya izin melanjutkan mengenai bagian kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dalam student project kami, di mana esofagus memiliki peranan penting dalam proses penyaluran makanan yang telah ditelan menuju organ pencernaan hingga nutrisi bisa diserap dalam tubuh.
Dan hal ini berkaitan dengan gangguan yang terjadi di dalamnya, yaitu akalasia sebagai gangguan motilitas dari esofagus yang berhubungan dengan gangguan neuromuskular akibat gagalnya relaksasi dari lower esophageal sphincter atau LES, yang dimana ini terjadi hingga makanan yang telan penderitanya hanya mampu sedikit masuk ke dalam lambung penderita, yang dimana prevalensi angka kejadian akalasia juga dapat meningkat dengan seiring bertambahnya usia. Akalasia dapat muncul dengan beberapa gejala penyerta hingga mampu menurunkan dari kualitas hidup pasien seperti disfagia dan penurunan berat badan, di mana pasien akan merasakan keluhan berupa nyeri dada yang dipicu pada saat makan di fase awal. Terdapat jenis obat berupa nitrates yang mampu untuk mengurangi tekanan pada otot esofagus hingga memudahkan makanan dan minuman untuk melewati esofagus. Tetapi yang dimana terapi ini bertujuan juga untuk mengurangi gejala yang timbul dan pengosongan esofagus, yang dimana perawatan farmakologis berupa oral dan juga endoskopi digunakan sebagai pilihan lini kedua untuk pasien. Baik, adapun saran dapat kami berikan untuk pengerjaan student project ini telah tertera pada layar. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dari SGDA 2. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan terakhir, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nama Budaya.